Kamu butuh 5 detik sebagai dorongan untuk mencapai impian dalam hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku 5 Second Rule karya Mel Robbins. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana cara mengubah hidup yang kita jalani melalui aturan 5 detik. Mungkin beberapa orang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup. Namun, apakah mereka bergerak menuju hidup yang mereka inginkan? Kebanyakan tidak. Kita butuh sebuah dorongan kuat yang membuat kita untuk bergerak. Rahasia untuk merubah hidup bukan mengetahui apa yang kamu mau, tapi mengetahui bagaimana caranya membuat diri kamu mengerjakan hal tersebut. Cara sederhananya bisa dengan menghitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1, dan kerjakan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, aturan 5 detik dalam hidup. Kehidupan Mel berubah saat bisnis restoran suaminya berputar dari yang awalnya sangat sukses menjadi gagal total karena beberapa keputusan bisnis yang beresiko. Mereka terancam kehilangan semua yang telah dibangun dengan susah payah seumur hidupnya. Kejadian ini membuat dirinya tiba-tiba sulit untuk bangun dari tempat tidur. Ketika alarmnya berbunyi di pagi hari dan Mel tahu apa yang harus dilakukan, yaitu bangun dan mengantar anak-anaknya ke sekolah, dia malah melakukan hal sebaliknya. Dia terus menekan tombol snooze lagi dan lagi. Tak jarang juga, setiap malam Mel berbaring di tempat tidur dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Dia perlu mendapatkan pekerjaan agar mereka mampu membayar tagihan yang mulai menggunung. Mel juga merasa harus mulai bersikap lebih baik kepada suaminya dan tidak membiarkan krisis keuangan ini melemahkan hubungan percintaan mereka. Dia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Hingga suatu hari, anak-anaknya mulai ketinggalan bus karena Mel bangun kesiangan. Kejadian ini membukakan mata Mel untuk berubah. Dia tidak bisa lagi hidup seperti ini. Jadi, keesokan paginya, alih-alih mematikan alarm dan tidur kembali, Mel menghitung dalam hati 5, 4, 3, 2, 1. Tindakan sederhana ini mengalihkan fokusnya dari rasa cemas yang menyelimutinya setiap pagi dan memusatkan perhatiannya pada pekerjaan yang harus dikerjakan. Ini adalah cara Mel untuk memutus rantai kebiasaan buruk dan mulai menjalani hidup dengan lebih baik. Aturan 5 detik adalah sesuatu yang dikembangkan oleh Mel untuk membuat dirinya bergerak melakukan sebuah kegiatan yang tidak ingin dia lakukan. Mel pernah berada pada posisi di mana dia sebenarnya tahu apa yang harus dikerjakan, tapi sepanjang hari malah tidak dikerjakan. Inilah yang membuat Mel sadar kalau mengetahui apa yang harus dikerjakan saja tidak cukup. Kita butuh sesuatu yang buat diri kita langsung bergerak. Mel berpendapat, kalau kita menunggu motivasi yang muncul, sayangnya tidak akan muncul. Jadi, jika kamu tidak segera melakukan apa yang harus kamu lakukan, setahun kemudian, kamu bisa saja masih berada di tempat yang sama. Aturan 5 detik sederhananya seperti ini. Jika kamu punya dorongan untuk mengerjakan sebuah kegiatan, maka tubuhmu harus bergerak dalam waktu 5 detik, atau otakmu akan menggagalkan ide tersebut. Kedua, jangan menunggu waktu terbaik. Kapan waktu terbaik untuk mulai makan sehat? Sekarang. Kapan waktu terbaik untuk mulai berolahraga? Sekarang. Kapan waktu terbaik untuk mulai menabung? Ya sekarang. Perubahan dalam hidup mengharuskan kamu untuk membuat keputusan. Biasanya, kita selalu menunda dengan mengatakan pada diri sendiri bahwa hari ini bukanlah hari yang tepat. Akhirnya, hidup kamu tidak akan pernah berubah karena selamanya menunggu saat yang tepat untuk tiba. Jadi, bagaimana kalau kita coba perspektif yang berbeda? Alih-alih menunggu, bagaimana bila momen ini menjadi momen yang kamu tunggu? Gunakan aturan 5 detik sebagai alat yang memungkinkan kamu membuat pilihan yang selalu ingin kamu buat. Tidak ada yang bermimpi menjadi orang yang tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita cenderung menunggu waktu yang tepat meskipun skenario sempurna kita mungkin tidak akan pernah tiba. Kecenderungan ini bukan hanya terjadi pada kebanyakan orang. Bahkan yang paling berbakat di antara kita membutuhkan dorongan untuk berada di jalur yang benar. Steve Wozniak, salah satu pendiri Apple, berada dalam ketidakpastian setelah dia dan Steve Jobs ditawari pendanaan untuk memulai bisnis mereka sendiri pada tahun 1977.
Wozniak ingin menunda tawaran ini sementara waktu dan khawatir apabila dia harus berhenti dari pekerjaannya. Namun teman-temannya berhasil meyakinkan dia untuk mengambil tawaran tersebut dan sisanya sejarah yang membuktikan hasilnya seperti apa. Coba bayangkan, bila Wozniak memilih untuk menunggu waktu yang tepat, mungkin dia tidak akan sesukses sekarang. Teknik ini juga sangat berguna buat kamu yang suka menunda pekerjaan. Ada sebuah ironi di era teknologi modern. Teknologi yang canggih seperti smartphone atau tablet awalnya dirancang untuk membuat kita lebih produktif. Namun seringkali yang terjadi malah sebaliknya. Alat ini malah mengganggu dan membuat kita seringkali menunda pekerjaan. Dulu, para ahli menganggap semua penundaan merupakan akibat dari manajemen waktu yang buruk dan kurangnya kemauan atau disiplin diri yang kuat. Tetapi sekarang dipahami bahwa penundaan bukan hanya soal kemalasan, tetapi juga efek samping dari cara kita menghadapi stres. Jadi, kegiatan menunda seperti membuka media sosial, menonton acara televisi, dan sebagainya merupakan pelarian kita sejenak dalam menghadapi tekanan hidup. Namun tentu saja, semakin sering kamu menunda pekerjaan yang penting, dampaknya akan semakin buruk di kemudian hari. Kamu bisa gunakan aturan 5 detik sebagai kebiasaan baru untuk memulai sebuah kegiatan. Ingat, cara terbaik untuk menyelesaikan sebuah tugas adalah dengan cara memulainya. Ketiga, kamu hanya bisa mengontrol tindakanmu sendiri. Bagi kebanyakan orang, kehidupan atlet profesional sangat menginspirasi. Kehidupan mereka menunjukkan apa yang terjadi ketika pikiran dan tubuh berjalan seirama menuju tujuan yang diinginkan. Mereka memiliki kemampuan untuk melampaui batas fisik kebanyakan orang yang berasal dari satu sifat sederhana. Meskipun mereka terlalu lelah untuk melanjutkan, seorang atlet memiliki kemampuan untuk memisahkan diri dari perasaan dan terus berlari atau berenang atau bersepeda. Para atlet tahu kalau perasaan hanyalah sugesti, dan terkadang lebih baik mengabaikan sugesti tersebut, terutama ketika kamu mencoba untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini adalah pelajaran baik yang harus diingat, karena kebanyakan dari kita mendasarkan keputusan pada perasaan daripada logika yang berorientasi pada tujuan. Menurut ahli saraf Antonio Damasio, emosi kita adalah faktor penentu 95% keputusan dalam hidup. Jadi, daripada berpikir lalu bertindak, kita biasanya merasakan dulu baru bertindak. Karya ilmiah Damasio juga menegaskan kalau manusia bukanlah mesin berpikir yang merasakan, melainkan mesin perasa yang berpikir. Ketika kita menyadari hal ini, seharusnya membuat kita semakin yakin untuk mulai bergerak tanpa harus terlalu memperdulikan perasaan yang menyelimutinya. Alih-alih membiarkan ketakutan dan kekhawatiran menghentikan kamu, gunakan aturan 5 detik untuk membuat keputusan yang membawa kamu lebih dekat dengan tujuan yang diinginkan. Kita tidak bisa mengontrol apa yang kita rasakan, namun kita bisa memilih bagaimana untuk bertindak. Satu keputusan sederhana akan mengubah hidupmu secara signifikan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye!